Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salmalia Putri, mahasiswi STI Al-Falah dari Prodi PAI 5B. Di sini saya akan memaparkan tentang makalah kewirausahaan, yang mana saya mewawancarai pengusaha kos-kosan. Latar belakang dari makalah ini bahwa pakar properti Panangian Simanungkalit dalam bukunya Menjadi Kaya Melalui Properti menyebut salah satu bisnis properti yang paling potensial yaitu bisnis kos-kosan. Ada beberapa hal yang membuat bisnis properti bisa sangat menguntungkan, khususnya untuk kawasan perkotaan yang dekat dengan kawasan perkantoran, pendidikan, maupun industri. Selain itu, bisnis kos-kosan juga tergolong minim dalam pembiayaan perawatan. Jadi dalam biaya perawatannya nggak terlalu mahal dibanding usaha-usaha yang lain. Apabila nih si kos-kosan ini berlokasi di tempat yang strategis, bisa jadi usaha kos-kosan ini akan berjalan atau bisa memiliki jangka waktu yang panjang. Di sini yang saya wawancarai yaitu tentang kos-kosan Bapak Suman, yang merupakan suatu usaha yang bergerak pada bidang properti, yang mana memiliki presentasi yang meningkat tiap tahunnya disebabkan karena banyak peminat di kalangan karyawan. Karena mungkin kos-kosan Bapak Suman ini tempatnya strategis, yaitu dekat dengan kawasan industri. Selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui profil wirausaha. Yang kedua, untuk mengetahui sejarah singkat usaha kos Bapak Suman ini. Yang ketiga, mengetahui visi dan misi usaha kos Bapak Suman. Yang keempat, untuk mengetahui analisis SWOT usaha kos Bapak Suman. Dan yang kelima, untuk memaparkan hasil wawancara di usaha kos Bapak Suman. Adapun objek penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada pemilik kos, yaitu Bapak Suman. Metode yang digunakan yaitu menggunakan data-data primer atau yang kita dapatkan secara langsung dari narasumber, yaitu menggunakan wawancara atau interview. Adapun waktu dan tempat wawancaranya yaitu pada hari Minggu tanggal 13 November 2002, tepatnya di Pondopo Ponpes Al-Quran Al-Falah 1. Selanjutnya di sini ada profil narasumber. Bahwa Bapak Suman merupakan pemilik kos yang merintis dari tahun 2012 hingga sekarang. Sebelum merintis usaha ini, Pak Suman merupakan supir angkot. Kemudian seiring berjalannya waktu, Pak Suman diamanahi oleh mertuanya untuk mengelola lahan yang ada. Karena lahan tersebut dekat dengan kawasan industri yang sedang dibangun, akhirnya Pak Suman membangun kosan ini karena pasti banyak sekali perantau yang akan datang untuk kerja di kawasan industri. Pak Suman dikenal dengan kegigihannya dalam berusaha, sehingga tak heran bisnis yang beliau jalani bukan hanya di bidang kos saja, tapi usaha batu-bata juga beliau tekuni. Alhasil dalam dua usaha ini saling berkaitan dalam membangun kos, yang mana bisa lebih hemat biayanya karena bahan untuk membuat kos sudah tersedia di usaha yang satunya. Di sini ada sejarah singkat usaha kos. Usaha kos Bapak Suman dibangun pada tahun 2012. Tujuannya membangun kos karena untuk memanfaatkan lahan yang kurang terpakai. Pada saat itu baru
3 kamar atau 3 petak yang dibangun. Seiring berjalannya waktu, kawasan industri yang semakin pesat pembangunannya, ternyata banyak sekali yang minat untuk menghuni kos karena letaknya dekat dengan kawasan industri. Hingga akhirnya beliau melebarkan lagi usaha kosnya yang awalnya hanya memiliki 3 petak dan sekarang bisa membangun kos 30 petak. Nah, di sini ada visi misi usaha kos Bapak Suman. Yang pertama yaitu visinya menjadikan usaha kos menjadi daya tarik bagi para karyawan perantau dan memberikan pelayanan terbaik sehingga konsumen merasa nyaman dan aman ketika menghuni kos. Kemudian misinya mampu bersaing dengan usaha kos yang lainnya dan selalu mengedepankan pelayanan kepada konsumen agar merasa aman dan nyaman. Nah, di sini saya menganalisis SWOT dari usaha kos Bapak Suman tersebut. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Kos Bapak Suman ini mempunyai keunggulan, diantaranya harganya mungkin lebih terjangkau dari kos-kos yang lain dan sudah include dengan semua fasilitas yang ada. Kemudian ada weakness atau kelemahan. Mungkin kelemahan dari kos Bapak Suman ini mungkin di masalah fasilitas, contohnya masalah air, karena kan air itu kan dari PDAM, mungkin kita tidak bisa memprediksi gitu kapan air tersebut akan mati atau nyala. Namun kendala tersebut bisa sedikit tertangani yaitu dengan dibuatnya penampungan air sehingga bisa mengurangi adanya kendala tersebut. Yang ketiga yaitu peluang atau opportunities, yaitu lokasi kos Bapak Suman dekat sekali dengan kawasan industri, jaraknya sekitar 200 meter saja sehingga para karyawan banyak yang berminat. Tujuannya agar lebih menghemat waktu dan juga biaya transportasi. Keempat yaitu ancaman yang dimiliki kos Bapak Suman yaitu mungkin dalam masa jangka penyewaan kosnya tergantung masa kontrak kerja karyawan, jadi tidak bisa diprediksi gitu si kos ini bakal penuh terus atau mungkin jangka penyewaannya bakal lama gitu, karena kan tergantung masa kerja kontrak karyawan, sehingga jika banyak karyawan yang di PHK maka kos pun berdampak gitu. Jadi mungkin hanya beberapa saja yang terisi. Nah, di sini ada hasil wawancara yang mana saya mewawancarai langsung kepada narasumber. Yang pertama itu modal utama. Modal awalnya yang dibutuhkan yaitu 50 juta dan membangun 3 kamar kos. Dari keuntungan hasil kos ini dikembangkan untuk membangun kos lagi. Alhasil jumlah kos Bapak Suman sekarang yaitu berjumlah 30 kos. Kemudian pendapatan, adapun pendapatan kotor tiap bulannya sekitar 10 juta karena belum termasuk biaya air dan listrik. Kalau dikalkulasiin pendapatan bersihnya itu sekitar 8 juta per bulan. Yang ketiga yaitu sistem administrasi yang mana sistem pembayaran kos Bapak Suman menggunakan sistem manual. Biasanya konsumen atau yang menyewa kos ini datang ke rumah langsung untuk menyatakan uang sewanya ataupun beliau yang langsung menagihnya langsung ke kos tersebut. Selanjutnya itu karyawan. Nah, mungkin karena kos-kosan ini tidak butuh banyak karyawan, di kos Bapak Suman mungkin mengandalkan karyawan ya untuk bersih-bersih saja, memiliki 2 karyawan yang mana tugasnya untuk membersihkan halaman yang kotor dan mengangkut sampah-sampah yang ada di kos atau kontrakan. Nah, ini ada harapan Bapak Suman selaku pemilik kos, semoga usahanya makin berkembang dan melebarkan sayapnya untuk membangun kos lagi, dan juga kos ini makin banyak diminati di kalangan muda maupun tua. Nah, di sini ada rahasia sukses, tips dari Bapak Suman di balik kesuksesannya yaitu tidak mudah menyerah dalam berusaha,
tahan terhadap cemoohan orang yang tidak suka dengan kita, bersikap jujur, tidak boros dalam hal keuangan, dan selalu berdoa kepada Allah semoga diberikan keberkahan dalam usahanya. Amin. Mungkin cukup sekian pemaparan dari makalah saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada gambar fotonya. Kos-kosan.